siapa orangnya yang menafsirkan bahwa anak manusia dalam Matius 26 nomor 64 ini adalah simbol kekuasaan. Nah, itu di mana? Masih saya harus Saya sendiri yang menafsirkan, kenapa emang ya? Nah, kalau kau menafsirkan sendiri, berarti kau adalah salah satu orang yang melanggar daripada Alkitabmu sendiri. Ini saya buka dalilnya. Apa yang membuat saya langgar? Oke. Kau bilang kau menafsirkan sendiri kan? Ya kan? Iya, silakan. Nih, saya pasang. Silakan. Mana-mana dilarang di situ. Iya, nih, kau baca ya, saya buka nih. Nah, 2 Petrus saya buka. Saya tahu ayat mana yang akan kau buka. Jangan menambahi dan jangan mengurangi. Saya tahu. Iya, enggak, bukan itu. 2 Petrus 1 nomor 20. Silakan. Nih. Sabar, santai. Nah, ini baca nih. Kau tadi bilang kau tafsir sendiri kan? Nah, gue baca nih. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kau melawan Bibelmu sendiri. Lihat Tadi original kau teksnya. Kau menafsirkan Bibelmu sendiri kan? Lihat original teks dari situ. Kau menafsirkan Bibelmu sendiri. Berarti ini Lihat salah. original teksnya. Ini Kata salah, tafsir nggak di situ? Iya, ini buka salah original nggak? Aku teksnya. dulu terjemahan salah. Dengar. Nah, Kamu dulu buka terjemahan original teksnya salah. di situ, ada kata tafsir nggak di situ? Iya. Ngaku dulu baru saya Ya artikan kita nanti buka. original teks. Ngaku Itu dulu ayat. terjemahannya. Kamu buka di dalam original teks, ada nggak bunyi tafsir di situ? Iya, ngaku dulu terjemahannya salah. Iya, enggak bentar. Kamu dengar, kita buka ayat itu, kamu buka kepada saya, buka original teksnya, ada nggak kata tafsir di situ? Ya, nggak apa-apa, kita ikutin. Nih. Bukalah. Tafsir. Nah. Nih. Original teksnya, bro. Iya, kita lagi lihat original teksnya. Sabar. Kita lagi lihat nih. Nah, yang terutama bahwa kamu nafsir kehendaknya sendiri. Nah, di sini 1955. Nah, kita lihat 1955 mana? 1955. Mana 1955? Di dalam kitab apa itu? Coba buka di sini. Kitab Sabda ini, Alkitab Sabda. Iya, maksudnya kitab siapa? Epiliseus itu tafsir itu. Epiliseus itu bang, Epiliseus itu bang 1955 kan. Itu bentuk non genitif. Nah, ini. Itu artinya memang tafsir itu. Iya, di kitab apa? Di kitab apa tuh? Di kitab apa? Aku buka di sini. Alkitab Ini Sabda. Ini aku Alkitab aja. Sabda loh. Enggak, maksudnya Korintus, dua Filipi atau apa? 2 Petrus 1 nomor 20. 2 Petrus 1 nomor 20. 1. Kenapa sih ini emang salah ya? Ini yang salah, ini salah ya? Ini salah emang. Nih Alfi bukain aja nggak apa-apa. Sini. Alfi bantu nih. Bukalah. 2 Petrus 1 butir 20. Bantu lagi Bang ini Bang Zul. Besarkan Alfi. Oke, siap. Silakan. Kan dikatakan di sini di terjemahannya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dikatakan di sini toto proton ya, ginos kontes hoti pasa propeteia ya, grapes nih buku kitab suci idias epiliseos ini uraian atau tafsiran, menafsirkan oi ginetai. Bener nggak sih ada kata tafsiran di sana? Nih, aku ngambil dari Alkitab Sabda aja. Bahwa yang dikatakan sebagai epiliseos itu adalah tafsiran atau uraian. Udah ya? Jelas ya? Udah ya dokternya. Jadi kau ngaku sendiri kan, di bawah kau tafsir sendiri kan? Udah kan? Oke. Ini ada datanya di sini. Di sini epiluseus, artinya penjelasan. Jadi kamu tidak boleh menggunakan penjelasan sendiri. Jadi ada tanda kurungnya lagi, penafsiran. Oke, saya ikutin apa yang kalian mau. Memang benar. Oke. Nah, sekarang kita balik. Nah, tadi kau sudah ngaku nih, nggak boleh ditafsir. Nah, sekarang ya kan kita kembali lagi nih.
Matius 26:64. Dari mana kau dapat anak manusia ini? Ini, besarkan. Di mana kau dapat anak manusia ini adalah simbol kekuasaan. Dari mana kau dapat ini? Dari mana kau dapat? Kau tanggung jawab sekarang. Anak manusia adalah simbol kekuasaan. Nah. Sabar ayat dulu. Saya ganti dulu dah HP-nya. Saya taruh gini aja dah. Nah, ini saya buka di dalam Yohanes 6:25 ya. Nah, enggak, kita baca. Itu ini loh yang saya tanya ini. Yang saya tanya ini. Iya, sabar. Saya akan melawan dengan kitab apa tadi? Bentar. Di dalam 2 Petrus saya akan lawan dengan ini. Sabar. Dengar ya. Di dalam tadi sudah mengakui. Kok kembali lagi sih, gimana sih? Malas diskusi sama kau. Kau muter-muter aja. Tadi kan kau sudah mengakui meme bos bahwa sabar dulu, Adi. Bacakan dulu ayatnya, bro, baru kau boleh. Saya bacakan ayatnya dulu ya. Nah, kau bacakanlah, kau bantah bibelmu sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat 25-27, Yesus berkata kepada murid-muridnya, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Kalau sudah dikatakan kiasan berarti literal. Berarti kiasan apa kau bilang kau tafsir dengan dirimu sendiri, kau penipu, kau nih rubah lagi. Kamu tadi bilang saya tafsir menggunakan daripada. Aku selesaikan dulu baca ayatnya dulu. Mau tadi mengaku kau tafsir menggunakan daripada tafsir saya sendiri. 2 Petrus 1 nomor 20 tidak boleh menafsir menggunakan daripada kehendak sendiri, dan kau mengaku. Sekarang kita lanjut naik kelas. Anak manusia ini kau katakan adalah, ya kan, simbol kekuasaan. Dapatnya dari mana? Jangan kau turun kelas terus. Oke. Dapatnya dari mana? Sekarang kita baca Yohanes 16:25. Nah, sekarang saya bacakan, kamu dengar baik-baik. Sepakat? Sepakat, oke? Kau baca ya. Coba kau baca. Nyambung nggak? Kita lihat nyambung nggak ya? Kamu mempersoalkan bahwasan Yesus itu duduk di sebelah kanan. Kira-kira di situ literal atau kiasan? Saya nggak permasalahkan itu. Saya cuma sabar dulu lah, bro. Aku masih menjelaskan, kau ngerocos, potong. Giliran kau menjelaskan, saya potong, kau komplain. Kau fitnah saya kok. Kau bilang saya mempermasalahkan antara Yesus duduk. Saya nggak permasalahkan duduk. Mau dia duduk, berdiri, kagak. Saya nggak permasalahkan tahu duduk. Yang kamu maksud itu Yesus duduk sebelah kanan. Berarti di situ siapa yang Tuhan? Ini yang kamu maksud. Saya nggak bilang duduk, saya nggak permasalahkan duduk, paham nggak? Saya nggak permasalahkan yang ini nih, yang duduk ini enggak. Kamu tidak mempersoalkan duduk yang kamu tanyakan tadi siapa yang Tuhan. Aku udah tahu, intinya kau sabar. Ya udah, kenapa kau fitnah saya? Diskusi kau ngerocos dari tadi. Ketika kau menjelaskan saya potong sedikit, kau komplain. Nah, sekarang giliran saya. Kau ngerocos dari tadi. Karena kau fitnah saya nggak bahas duduk. Kenapa kau fitnah saya? Bahas duduk. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Kau bertanya begini, Yesus duduk di sebelah kanan. Berarti dalam itu bukan pertanyaan saya, oi. Malas banget kau nih, budak banget sih. Itu bukan pertanyaan saya. Kau ngerti nggak sih pertanyaan saya apa? Saya menjelaskan secara detail supaya netizen di bawah itu dapat memahami dengan baik. Itu yang saya maksud. Jeki. Jangan keluar. Jangan kau fitnah saya loh. Jangan kau bilang saya bahas Yesus duduk. Izin Bang Meme. Saya itu sedang tidak membahas Yesus duduk. Pahami bahasa Indonesia. Apologet muda sedang tidak membahas Yesus duduk. Apologet muda sedang membahas yang Tuhan yang mana, anak manusia atau yang maha kuasa. Itu yang apologet muda bahas, bukan bahas yang duduk. Jawab. Oke, berarti kamu mempertanyakan anak manusia ataukah yang maha kuasa, yang mana yang Tuhan? Ini yang kamu pertanyakan. Nah, oke. Kita ambil di dalam Yohanes 10. Nah, kalau kamu mempertanyakan Tuhannya yang mana, yang anak manusia atau yang maha kuasa? Di dalam Yohanes 10, Yohanes 14. Aduh, kau jangan potong dulu lah, santai aja diskusinya, bro. Nggak potong, kok saya lagi dengerin, gimana sih? Oke, saya jawab ya. Kamu bertanya, anak manusia atau yang maha kuasa yang Tuhannya? Saya mengatakan, di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, aku dan Allah itu adalah satu. Artinya aku dan yang maha kuasa itu adalah satu. Berarti Tuhan yang mana? Yesus adalah yang maha kuasa.
Kau ngerti nggak pertanyaanku meme bos? Yang kutanya yang Tuhan yang mana? Bukan tanya satu. Yang kutanya ini loh. Yang Tuhan ini anak manusia kah? Atau yang maha kuasa? Yang Tuhan yang mana? Bukan yang satu. Nggak tanya satu. Yang satu itu nanti gampang kubantah itu. Nanti kubantah gampang itu. Yohanes 5 nomor 26. Nanti kubantah. Yang kutanya ini loh. Fokus-fokus. Yang Tuhan yang mana? Tuhan ya. Bukan yang satu yang mana? Yang Tuhan yang mana? Anak manusia kah? Atau yang maha kuasa? Itu yang kutanyai. Coba, yang Tuhan yang mana? Menurut Yesus yang Tuhan yang mana? Jangan menurut kau deh. Menurut Yesus, dengan ayat ini, yang Tuhan yang mana? Anak manusia kah? Atau yang maha kuasa? Oke. Menurut Yesus yang Tuhan yang mana? Anak manusia kah? Ataukah yang maha kuasa? Yang maha kuasa dengan Yesus itu adalah satu. Berarti yang Tuhan siapa di sini? Nih. Makanya kau tuh belajar Bibelmu. Jangan kau jadi profesor, dokter tapi nggak pernah baca. Kau baca ini baik-baik. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga anak diberikannya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sendiri-sendiri. Yang kutanya itu bukan masalah satunya. Kau paham bahasa Indonesia enggak? Masa ku ulang, Matius 26 ayat 64 ini, kau jawab menggunakan daripada pengajaran Yesus dengan ayat yang saya tampilkan. Anak manusia dengan yang maha kuasa, yang manakah yang Tuhan? A. Anak manusia, B. Yang maha kuasa. Tinggal kau pilih, kau mau jawab menurut pengajaran Yesus dalam Bible, atau kau jawab menggunakan asumsimu sendiri. Tinggal kau pilih. Dua-duanya Tuhan. Oke. Berarti kau penipu. Kita lihat Yesus berkata apa. Nah, Matius 11:25. Kau penipu nih. Kita tanya Yesus. Yesus yang Tuhan siapa? Pada waktu itulah berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan di bumi. Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi siapa di sini? Ini siapa nih? Tuhan langit dan bumi itu yang diam di dalam diri Yesus, itulah Tuhan langit dan bumi. Ini nggak nanya diam diri. Yang saya tanya kata Yesus, Tuhan langit dan di bumi siapa di sini kata Yesus? Tuhan langit dan bumi yang disebut dengan Bapa itu yang diam di dalam diri Yesus, itulah Tuhan langit dan bumi. Maka Yesus dan Bapa itu yang diam di dalam diri adalah satu. Dan mereka adalah Tuhan dan sosok yang sama. Itu jawabannya. Dengarkan, jawab apa yang saya tanyakan, brother. Ya kan, kata Yesus di sini, Tuhan langit dan di bumi, itu siapa disebutkan di sini? A, Bapa, Tuhan B, langit bukan dan Bapa. bumi disebut Bapa di situ. Oke, sepakat Bapa ya? Oke, Bapak sepakat? Kunci? Kunci, oke, kunci. Kita kunci. Oke. Kita kunci. Kau sudah kunci ya? Benar. Dia sudah kunci. Oke. Awas kau buka ya. Kau sudah kunci. Kau mengatakan di sini Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Pertanyaannya, Yesus Tuhan di mana? Oke, sekarang gantian share screen. Gantian. Besarkan layar saya. Iya, Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan di mana? Ya, saya akan jawab menggunakan Ini kan data. Kau Bapak sabar, bilang. santai. Enggak, besarkan dulu layar saya dulu biar Besarkan sportif di dia, sini. ya. Sportif. Oke. Oke, kita hidupkan data dulu, layar dulu ya. Kita besarkan layar. Oke. Alamak, Ini di dalam Yohanes 10. jaringan kita mirip. Yohanes, aduh. Apologet, sabar dulu apologet. Kalau saya menjelaskan sabar dulu, bro. Nah, Yohanes 14 ayat 10. Di sini kamu lihat ya, saya bacakan ya. Kita baca ya, kawan-kawan ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tadi dikatakan tadi Tuhan itu siapa? Bapa. Yesus mengatakan Bapa itu di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Berarti yang Tuhan di sini siapa? Aku nanya, kau ngerti? Aku bukan nanya Yesus itu satu dengan Bapa, Yesus di dalam Bapa. Kau ngerti bahasa Indonesia nggak sih, dokter? Dokter, ku tanya sama kau. Bapa kan, kau lagi bahas Tuhan ini, Tuhan bukan satu, bukan di dalam. Yang aku lagi dibahas itu Tuhan, Bapa, Tuhan langit dan di bumi. Kalau kau sudah sepakat bahwa Bapa Tuhan langit dan di bumi, lalu Yesus Tuhan di mana? Oke. Kan di bumi Bapa yang Tuhan, di langit Bapa juga yang Tuhan. Yesus Tuhan di mana nih Yesus?
Kan Yesus Di dan gereja, Bapa itu adalah di satu gereja. sosok yang sama, bro. Hah? Wih, kalau kau paksa satu, kau coret ini dong. Kau coret yang ini nih, Yohanes 5 nomor 26 ini. Kau hapus, bilang pendetamu hapus. Nih, suruh hapus dia. Ini sendiri-sendiri. Oke, Ini sendiri-sendiri itu atau sendiri-sendiri satu saya ini? jawab ya. Oke, saya jawab. Santai, kita menjawab dengan data. Sabar. Nah. Sabar. Nah, Sabar, santai. nah. Kalau kau itu gampang itu, santai aja. Tuhan di gereja. Bentar, slow. Alamak. Ngeri kali si Meme bos. Nah, ini Gak kita ada baca ya. perubahannya kok dari dulu. Nah, kamu bertanya tadi gimana tadi? Yesus mempunyai hidup sendiri dan Bapak mempunyai hidup sendiri. Sepakat itu pertanyaanmu? Ya. Hah? Nah, itu yang kamu tanyakan ya. Oke. Ya. Saya sepakat bahwasan Yesus itu mempunyai hidup sendiri dan Bapa itu mempunyai hidup sendiri. Apa alasannya? Alasannya itu ada di dalam 1 Kolose ayat 19 sampai 20 kita bacakan ya. Karena seluruh kepenuhan Allah Subhanahu wa taala berkenan diam di dalam Dia. Allah Subhanahu wa taala ini berkenan diam di dalam siapa? Di dalam daging manusianya. Berarti daging itu mempunyai hidup sendiri, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hidup yang sendiri. Itu benar. Sepakat itu? Kolose itu suratnya siapa? Aduh, kau mempersoalkan lagi tentang Kolose Korintus. Saya tidak mempersoalkan tentang kau memaparkan dari hadis. Inilah kecurangan kau sudah mulai muncul di sini. Kau menjelaskan dari hadis saya. Kau mengambil dari tafsir-tafsir. Biarkan aja. Nah, di sini kau udah mulai curang. Kau mulai takut ketika saya memaparkan dari Kolose. Kamu mengatakan Kolose itu kitab siapa? Dengarkan. Ini di dalam Nah, ini kan- dirinya loh. Ini udah mulai nampak ketakutan dia. Kamu menggunakan hadis. Tadi itu apa? saya melarang nggak coba? Baik. Oke. Berarti Yesus ketika di dunia, dia sendiri. Dia bukan Bapa bukan dia. Betul tidak? Yesus itu kau kan bilang dagingnya kan bukan Bapa. Iya, kau kan tadi mengatakan dia mengosongkan diri. Berarti ketika Yesus di dunia, dia bukan Bapa bukan Yesus. Betul tidak? Daging bukan Bapa, bukan. Tetapi Bapa di mana? Bapa adalah Tuhan yang tidak kelihatan, yang abstrak, yang diam di dalam daging Yesus itu disebut Bapa. Tetapi dagingnya bukan Bapa. Bapa adalah Tuhan. Lalu kenapa kau tidak tuhankan Bapa? Tadi kau sudah ngaku Bapa adalah Tuhan. Kan Bapa Kenapa kau dan nggak Anak tuhankan adalah Bapa? satu. Kan Bapa dan Anak adalah satu tuh. Makanya kau bilang sudah mengosongkan diri. Gimana sih? Kau balik lagi. Mengosongkan diri itu artinya apa mengosongkan diri? Definisi mengosongkan diri itu Tadi kau bilang sudah mengosongkan diri. Sudah turun mengosongkan menjadi diri itu manusia. apa? Definisi yang kau tahu apa? Ya, kau artikan daripada Bapak sendiri dengan Definisi Yesus sendiri, mengosongkan kau diri mengartikan itu, dengar saya jelaskan sama kamu. Kamu ngerocos tetapi tidak tahu dengar. Definisi mengosongkan diri di dalam teologi Kristen adalah Tuhan itu ketika menjadi manusia, dia menanggalkan kemahakuasaannya, bukan berarti dia tinggalkan kemahakuasaannya, tetapi dia tidak gunakan. Itu di definisi mana mengosongkan Tuhan diri. menjadi manusia? Kau asumsi. Jawabanmu asumsi. Mana Tuhan menjadi Loh, manusia? kamu Nggak ada Tuhan menjadi mempertanyakan tentang manusia. mengosongkan diri, saya menjelaskan tentang mengosongkan diri dulu. Berkaitan tentang Tuhan menjadi manusia, kita akan memaparkan yang lain lagi. Kan kamu bertanya tentang mengosongkan diri ini. Ini saya jawab, ini jawabannya. Iya. Kau menjelaskan mengosongkan diri dengan memberikan jawaban bahwa itu membuktikan Tuhan menjadi manusia. Jawaban itu kau dapat dari mana dalilnya? Dari mana kau dapat? Oke, saya ambil dalilnya. Udah santai. Sama saya santai. Slow, sama saya itu santai. Asal main data dan kondusif itu saya suka dari kamu. Kalau kau main santai dan intinya main santai, data dan kondusif, itu yang saya inginkan. Iya. Nah, Mana? kau nanya tadi kan, nanya data kau ini berani kali kau nanya data sama aku, kau gila. Iya, mana? Tuhan menjadi manusia mana Tuhan? Nekat menjadi kali manusia? dia. Nekat kali dia berani nanya data sama aku loh. Tuhan menjadi manusia mana sih? Dibilang. Udahlah Jack, nggak usah mulut besar, langsung tunjukkan aja data. Aduh. Oke, kita buka ya. Ini aku buka ya. Host, besarkan layar Bukan host. lah, bukan.
Udah buka begitu aja kelihatan. Nah, aku terangin lagi, agak terang lampunya biar kawan-kawan bisa nampak. Kau minta data kan? Nah, ini data kita mainkan. Iya, aku lihat nampak. Tinggal kau besar aja, kau zoomin aja. Ini bisa. Filipi 2 ini nampak ya, Filipi 2 ini nampak ya. Ini surat Paulus semua, kau borong surat Oke. Paulus, borong semua. Oke. Kita buka Filipi 2 ya. Kita mainkan dari 5 ya. Nah, dengar baik-baik saya bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Subhanahu wa milik. taala, Me. Nggak usah Aduh, pakai sabar Teos, dulu lah, Teos, Dewa. Teos. Dewa. Teos, Me. Nggak usah, Me. Sabar Teos, dulu lah, Teos. Dewa. Allah di sini kan sudah Nggak. pasti Allah Subhanahu wa taala kan? Bukan, Me. Udah. Bukan. Ya, Allah aja lah, Allah aja lah, Allah aja lah. Teos. Enggak, Allah aja lah, saya baca yang tertulis aja lah. Teos. Kalian minta kau pakai data, Teos. datanya di sini Allah. Nih. Nah, ini Jangan Allah jangan bukan Teos pakai nih. Allah, jangan pakai Allah, pakai Ini yang Theos, Allah di pakai sini, ya. Pakai Elohim, ganti. Ini. Jangan Allah. Ini Jangan nampak Allah. nggak ini? Nah. Jangan Nah, Allah. kamu minta Kalau data, kau pakai Allah, saya turunkan Ya kau. udah di situ Teos Kalau kenapa? kau pakai Teos Allah, saya kenapa? turunkan. Ini nampak nggak Allah di sini? Nampak nggak Allah? Theos, pakai Theos. Enggak. Enggak, kalian minta data nggak? Aku tanya, minta data kan? Iya, boleh minta tapi teksnya jangan apa? pakai Allah. Original teksnya Jangan. apa? Enggak, kalian minta data nggak? Ganti Elohim. Original ganti teksnya Elohim. apa di situ? Nah, ini data kan? Original Coba teksnya apa? Original coba teksnya apa? coba dia kelarin nanti Alfi masuk sedikit izin ya Bang Yunus ya. Wah itu mantap, pintu harus kayak gitu dia. Oke, saya lanjutkan ya, saya baca ya. Ini kita baca sama-sama kawan-kawan. Kalian minta data, saya tunjukkan data, kalian melarangkan, lucu ini. Udah mulai lucuan diskusi ini. Kita lanjutkan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini mengambil rupa seorang hamba, mengambil daging manusia untuk diam di Nggak dalam usah dagingnya. bilang Subhanahu wa taala, Me. Nggak usah, Me. Allah aja, udah, Allah aja. Ya. Penghinaan Oke. buat kami, Me. Oke, artinya Allah ya, dengar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Dapat Artinya gampang walaupun bantahnya. dalam rupa Allah tidak menganggap Enggak, kesetaraan jangan dengan Allah. dibiasakan Alfi. Ini orang-orang begini nggak boleh dibiasakan. Jangan sebut-sebut nama Allah. Kita jangan sibuk bantah mereka, tapi mereka tuh tidak sadar sedang menghujat. Ini harus ditegur, nggak boleh. Saya Jadi mau kalau hujat ada gimana orang-orang sih? Allah, Jangan pakai Allah, Jeki. Allah, Teos. Jangan pakai Allah. Kalau kau pakai Allah, saya turunkan kau sekarang. Bagusan diturunkan aja lah bro. Ini ada tertulis, saya baca di sini, masalah saya mau disalahkan. Enggak ada. Pakai Elohim. Kalau kau masih pakai Allah, saya turunkan kau sekarang. Aku nggak peduli. Turunkan aja lah. Aku baca di sini ya. Aku baca nama Allah di sini. Turunkan aja lah. Nah. Enggak ada. Pakai Elohim. Ada alasannya. Turun, nggak ada ilmunya. Turun. Pakai Turunkan Elohim. aja lah. Pakai Elohim. Ini. Ada Ini alasan Pakai Elohim. Dia nggak mau kondusif. Dia turunkan mau aja kalau mau kondusif. diturunkan nggak apa-apa. Turunkan aja. Intinya saya membuktikan Dan sama biarkan netizen yang ada lain. tulis Allah di sini. Enggak ada. Nih. Tuhan kau Gak apa-apa, Ada turunkan alasan. aja. Udah Bukan, turunkan. Aku pun kalau kalian kayak gini turunkan aja ini. Enggak, Me, ada dasarnya kenapa enggak layak disebut Kalian minta Subhanahu wa Allah di sini, ta'ala. saya bacakan Allah, kalian melarang. Kan lucu jadinya. Nih, Me. Kenapa dikatakan tidak layak disebut Subhanahu wa ta'ala? Subhanahu wa ta'ala itu kan maha suci lagi maha tinggi ya. Sekarang kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam lupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di dalam Matthew Henry, ini aku ngambil dari Bible Sabda ya. Di dalam Matthew Henry komentari, ini simple aja kok. Kenapa ada alasan kenapa tidak layak disebut sebagai maha suci dan turun maha tinggi. Jeki. Nah, jadi Nih. sebentar Bang Alfi. Jadi saudara yang lagi menonton ya, kalau dia masih pakai Allah, saya turunkan. Karena Allah Iya. itu berbeda dengan apa yang di dalam Bible mereka. Oke? Saya nggak peduli. Mau kalian menonton komal saya nggak peduli. Pakai kata Theos atau Elohim. Kalau masih pakai kata Allah, saya turunkan Anda. Oke? Lanjut, Vi. Nah, Jadi- di dalam Matthew Henry ini dikit lagi ya. Di dalam Matthew Henry ini dikatakan Kristus bukan hanya hamba Elohim yang sudah dipilih oleh Elohim, melainkan juga datang untuk melayani manusia dan hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani di dalam keadaan hina dan rendah.
Orang yang menyangka bahwa jika Tuhan Yesus menjadi manusia, tentulah ia akan menjadi seorang pangeran dan tampil dalam kemegahan. Namun justru sebaliknya, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan yang dilakukan yang dianggap sebagai pekerjaan ayahnya, ya tukang kayu. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, lagi nista. Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Manakan mungkin kalau Anda katakan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengosongkan diri sebagai manusia, itu maha suci lagi maha tinggi, Bos. Sementara Yesus Anda itu Yesus itu menurut Matthew Henry komentari itu adalah seseorang yang hidup dari sedekah. Allah itu maha kaya, nggak akan mungkin Allah mengirimkan utusannya dan hidup dalam kemiskinan sampai ngemis. Ada dasarnya Muslim bergejolak, ada dasarnya Kenapa dikatakan itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi? Karena kenapa? Yesus merendahkan dirinya sebagai seorang hamba dari sedekah. Dah itu aja dari Alfi. Silakan. Jadi sebenarnya gini ya. Tadi betul kata Bang Dewa. Jadi kita berapologet itu kita jangan langsung main jawab, langsung mendengarkan mereka, karena mereka itu di sisi lain itu menyembatkan daripada hujatan-hujatan mereka untuk menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kayak begitu ya kan, sampai dia mau kondusif baru kita tangani mereka. Karena orang-orang seperti itu memang mereka tidak mau dengar, apalagi meme bos itu, kepala batu. Kalau sama Ustaz Tata baru tuh dia jinak. Kalau sama kita dia kepala batunya minta ampun. Jadi begini ya. Kalaulah Yesus itu ya kan, dia adalah Tuhan yang menurunkan derajatnya menjadi hamba, ya kan? Yang namanya Tuhan itu bukan Rasul loh. Ini nih. Dia mengutip dalil-dalil surat-surat Paulus. Itu Yesus itu Rasul nih, Rasul di sini, Rasul tuh. Nah, jadi yang namanya Tuhan itu bukan Rasul. Tidak mungkin Tuhan itu turun derajat menjadi Rasul. Masa Tuhan menyampaikan wahyu dari Tuhan? Masuk di akal enggak? Lihat. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapatkan bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi tidak mungkin kalau Tuhan itu menurunkan derajatnya menjadi manusia, menjadi Rasul. Berarti ya kan Tuhan ya kan berfirman kepada Tuhan, ya kan? Tuhan menerima wahyu daripada Tuhan. Karena Rasul itu sifatnya bayangkan tuh, nggak logikanya itu. Jadi buat Kristen, ya kan, tidak usah lagi pakai nama Tuhannya orang Islam, pakai nama Tuhan kalian, pede, jangan